Hai adik-adik semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ekosistem pada kelas 5 tema 5. Mari kita simak materinya. Materi yang pertama ada komponen ekosistem pada makhluk hidup. Ekosistem tersusun pada 3 bagian, yaitu ada individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Nah, di sana ada contoh-contohnya. Lalu yang kedua ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi lumut. Lalu yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Ekosistem memiliki dua komponen, yakni biotik dan abiotik. Pada komponen biotik, yang pertama ada produsen, yaitu makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Di antaranya tumbuhan hijau dan tumbuhan lain yang mempunyai klorofil. Yang kedua ada konsumen, yaitu makhluk hidup yang memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan makhluk hidup lainnya. Yang termasuk dalam konsumen adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Yang ketiga, pengurai, yaitu makhluk hidup yang memiliki peran sebagai pengurai berbagai bahan organis yang berasal dari organisme lain yang telah mati, seperti bakteri dan cacing. Yang keempat yaitu penghacur, makhluk hidup yang mampu menghancurkan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa organisme lainnya yang telah mati. Komponen abiotik adalah benda-benda tidak hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Abiotik dalam ekosistem meliputi aspek kimia dan fisika, seperti tanah, air, matahari, udara, dan energi. Lalu ada jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terbentuk secara alami dan tanpa buatan manusia, sedangkan ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Adapun contoh-contoh ekosistem alami: ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, dan ekosistem sungai. Contoh ekosistem buatan seperti ekosistem sawah, ekosistem ladang, dan ekosistem kolam. Nah, di sini ada pengelolaan hewan berdasarkan pada jenis makanannya. Di antara lain ada herbivora. Herbivora yaitu pemakan tumbuhan. Nah, contohnya ada kambing, sapi, kuda, dan kelinci. Lalu ada karnivora. Karnivora atau pemakan daging dan hewan lainnya. Contohnya seperti harimau, singa, kucing, dan serigala. Yang terakhir ada omnivora. Omnivora yaitu pemakan tumbuhan dan hewan lain. Contohnya seperti ayam, beruang, musang, burung kutilang, dan bebek. Daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah proses perubahan bentuk tubuh makhluk hidup dari mulai telur, bayi, hingga menjadi hewan dewasa atau yang disebut juga dengan imago. Daur hidup hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis dan tanpa metamorfosis.
Daur hidup hewan tanpa metamorfosis adalah hewan yang bentuk tubuhnya tidak mengalami perubahan dari kecil hingga dewasa. Nah, di sana ada contohnya, antara lain ada ayam, kucing, sapi, kambing, dan kelinci. Yang kedua, ada daur hidup hewan dengan metamorfosis, merupakan perubahan tubuh makhluk hidup yang diikuti oleh perubahan bentuk dan organ. Contohnya, daur hidup hewan dengan metamorfosis antara lain ada kupu-kupu, lalat, kipas, capung, dan katak. Hewan-hewan tersebut mengalami perubahan bentuk tubuh dari bayi hingga dewasa. Macam-macam metamorfosis ada dua, yaitu yang pertama, metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis yang melalui 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Contohnya, hewan mengalami metamorfosis seperti kupu-kupu, katak, lalat, dan nyamuk. Yang kedua, ada metamorfosis. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang di dalamnya proses perkembangannya hanya melalui 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan imago. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, jangkrik, dan kecoa. Hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem. Hubungan antar makhluk hidup terdiri dari kompetisi, predasi, dan simbiosis. Kompetisi adalah hubungan persaingan antar dua jenis individu untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, misalnya makanan atau tempat tinggal. Contohnya seperti singa jantan, singa betina, di mana saling merebutkan kekuasaan wilayah pada tempat tinggalnya. Yang kedua ada predasi. Predasi adalah hubungan di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya seperti singa dan zebra, di mana singa sebagai predator memakan zebra dan zebra sebagai mangsanya. Lalu ada simbiosis. Simbiosis adalah dua jenis makhluk hidup yang memiliki hidup bersama dan berhubungan secara langsung. Simbiosis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu dan yang lainnya. Contohnya hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Simbiosis paratisme, hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contohnya, nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah dari manusia, sedangkan manusia dirugikan karena dapat terjangkit penyakit yang berbahaya. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Contohnya, tanaman anggrek dan pohon mangga. Tanaman anggrek akan melekat atau merambat pada pohon mangga dengan tujuan mendapatkan air, mineral, dan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Dengan demikian, bunga anggrek diuntungkan karena bisa melakukan fotosintesis untuk memproduksi makanan, sedangkan pohon mangga tidak dirugikan sama sekali. Rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan terjadinya perpindahan energi. Di sini ada contoh rantai makanan. Yang pertama ada rumput. Di sini bertindak sebagai produsen.
Produsen yaitu makhluk hidup penghasil makanan. Rumput ini akan dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen tingkat 1. Konsumen adalah makhluk hidup pemakan yang akan memakan makanannya dari makhluk hidup lain, yaitu berasal dari produsen. Nantinya, belalang akan dimakan oleh kodok. Kodok merupakan konsumen tingkat 2. Kodok akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian, ular akan dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen tingkat 4. Setelah elang mati, akan diuraikan oleh bakteri, di mana bakteri ini disebut dengan pengurai, yaitu makhluk hidup yang akan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Ini merupakan contoh dari rantai makanan. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Ini merupakan contoh dari jaring-jaring makanan. Di sini terdiri dari beberapa rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan yang dapat kalian lihat yaitu rumput yang akan dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh burung, dan burung dimakan oleh serigala. Nah, ini merupakan satu rantai makanan. Kemudian rantai makanan lainnya, di sini ada tumbuhan yang akan dimakan oleh kupu-kupu. Kupu-kupu dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh elang. Nah, ini merupakan rantai makanan yang kedua. Sehingga keseluruhan ini dinamakan oleh jaring-jaring makanan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua dan sampai jumpa kembali.